Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك وكرم على حبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، نود التألم والتعليم والإفادة والاستفادة والنفع والانتفاع لله تعالى. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Ikhwatal iman jemaah sekalian, alhamdulillah, mari kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita, terkhusus nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan dan nikmat umur panjang, sehingga pada pagi hari ini kembali kita diberikan oleh Allah kemudahan, taufik, inayah untuk bisa hadir di majlis ilmu, duduk di taman-taman surga, mentadabburi ayat-ayat Allah dan menjadikannya sebagai pedoman dalam hidup. Semoga kita bisa istiqamah dan bisa menjadikan Al-Quran sebagai teman terbaik kita. Amin, Allahumma amin. Sampai kita pada surat Al-A'raf ayat ke-38, di mana sebelumnya Allah Subhanahu wa taala telah memberikan ancaman bagi orang-orang yang berbuat dusta atas namanya, begitu juga mendustakan ayat-ayatnya, dan daripada itu konsekuensinya adalah mereka akan mendapatkan murka Allah, di mana hal ini dijelaskan pada ayat ke-38 dan seterusnya. Saya bacakan ayat ke-38 dan 39 dari surat Al-A'raf. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala adkhulu fi umamin qad khalat min qablikum minal jinni wal insi fin nar kullama dakhalat ummatun la'anat ukhtaha إذا اداركوا فيها جميعا قالت أخراهم لأولاهم ربنا هؤلاء أضلونا فآتهم عذابا ضعفا من النار قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون وقالت أولاهم لأخراهم فما كان لكم علينا من فضل فذوقوا العذاب بما كنتم تكسبون صدق الله مولانا العظيم. Ikhwatal iman jemaah sekalian, Allah Subhanahu wa taala berfirman menanggapi terkait orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah lalu sombong terhadap apa yang telah diberikan oleh Rasul-Rasul, tidak mau menerimanya, bahkan
berbuat kezaliman dengan berdusta atas nama Allah. Allah berfirman, qala dkhulu fi umamin qad khalat min qablikum. Masuklah kalian semua ke dalam apa yang telah masuk ke dalamnya umat-umat sebelum kalian. Ada yang mengatakan bahwasannya yang mengucapkan ini adalah para malaikat atas nama atau atas perintah Allah, karena Allah Subhanahu wa taala tidak mau berbicara dengan orang-orang kafir di hari kiamat nanti. Siapa saja dari mereka, minal jinni, dari golongan jin, wal insi, dan golongan manusia, finnar, yaitu masuk ke dalam neraka. Kullama dakhalat ummatun, kalau dikatakan ummah berarti itu adalah kelompok atau golongan yang besar, di mana kita diperintahkan untuk menjadi umat yang terbaik. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar. Menjadi umat terbaik yang bisa amar ma'ruf dan nahi munkar. Kullama dakhalat ummatul la'anat ukhtaha, di mana setiap kali suatu umat masuk di dalam neraka ini, maka umat itu melaknat saudaranya. Jadi nanti ikhwatal iman, persaudaraan yang ada di dalam kondisi akhirat kelak tidak hanya urusan saudara senasab, tapi semuanya telah dilebur menjadi saudara seiman, di mana kita pernah mendengar ayat innamal mu'minuna ikhwah, bahwasannya orang-orang beriman itu adalah bersaudara. Jadi secara nasab nantinya dibagi ke dalam dua nasab, di mana yang pertama adalah orang-orang yang beriman. Kalau disampaikan dalam Al-Quran itu yauma tabyaddu wujuh wa taswaddu wujuh, orang yang berseri-seri wajahnya putih. Dan yang terakhir, yang kedua adalah orang-orang yang dipersatukan dalam kekufuran, yang diibaratkan adalah wajahnya hitam. Maka kita berharap semoga persaudaraan keimanan ini berlanjut hingga akhirat kelak. Amin. Allahumma amin. Kullama dakhalat ummatun la'anat ukhtaha. Ketika satu umat itu masuk ke dalam neraka, maka dia melaknat saudaranya yang dulu, yang mana dialah yang mengajak dia ke dalam kemungkaran, kekafiran. Hatta idza daraku fiha, hingga tatkala mereka semuanya berkumpul dan masuk ke dalamnya jami'a, qalat ukhrahum, maka berkatalah umat yang belakangan, maksudnya yang masuknya tadi belakang, liulahum, kepada mereka yang telah mengajak dia ke dalam kekafiran, ke dalam kesesatan. Rabbana, Tuhan kami, ya Allah, haula, merekalah mereka itu, adalluna, yang telah menyesatkan kami, fa'atihim, maka berikan kepada mereka, azaban, azab, di'fan, yang berlipat ganda, minan nar, di dalam api neraka. Qal, Allah berfirman, atau malaikat yang menyampaikan firman Allah ini, likullin di'fun, dalam setiap umat itu adalah lipat gandanya azab, walakin la ta'lamun, namun kalian tidak mengetahui. Ikhwatal iman, lalu waqalat ulahum li ukhrahum, berkatalah umat yang terdahulu kepada umat yang terakhir yang mereka ajak, fama kana lakum alaina min fadl, kenapa kalian menuntut, kenapa kalian inginkan kami ini lebih berat azabnya? Umat yang terdahulu sebagaimana yang diinginkan mereka ini sama saja. Maka katanya, fadzuqul azab, maka rasakanlah azabnya Allah itu, bima kuntum taksibun, terhadap apa yang telah engkau lakukan di dalam dunia, dalam kehidupan dulunya. Ikhwatal iman jamaah sekalian, mari kita tadabburi dua ayat ini
di mana yang pertama kita mendapatkan pesan bahwasannya setiap kebaikan yang kita tanam pasti kita akan panen hasil dari kebaikan itu. Begitu juga setiap kemungkaran, kesesatan yang kita tanam, maka kita akan panen. Walaupun mungkin di dunia dengan melakukan hal tersebut banyak pengikutnya, banyak yang mendukung atau banyak yang memujinya, namun nanti di akhirat kelak maka dia akan merasakan azabnya, yaitu azab yang sangat pedih dari Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatal iman, hal ini selaras dengan apa yang disampaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana kita haruslah hati-hati, di mana beliau menyampaikan, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man sanna fil islami sunnatan hasanatan falahu ajruha. Orang yang mencontohkan sesuatu kebaikan dalam Islam ini, maka baginya kebaikan itu, yaitu pahalanya. Wa ajru man amila biha min ba'duh, yaitu juga mendapatkan pahala orang-orang yang mencontohnya, min ghairi ayyanqusa min ujurihim syai', tanpa harus berkurang sedikit pun pahala itu. Maka kita sebagai seorang ayah khususnya harus bisa mencontohkan yang baik, di mana mencontohkan kepada anak itu ketika dia mengambil kebaikan dan contoh itu, maka tatkala kita mati kita akan mendapatkan pahalanya. Begitu juga sebaliknya, waman sanna fil islami sunnatan sayyi'atan, orang yang menjabatkan atau menyebabkan kemudian dia ini melakukan hal-hal yang jelek, maksiat atau dosa, kemudian orang lain mengikuti apa yang dia lakukan ini, maka kana alaihi wizruha, dia selain berdosa, wa wizru man amila biha mim ba'dih, begitu juga dia mendapatkan dosanya orang-orang yang mengikutinya, min ghairi ayyanqusa min auzarihim syai', tanpa harus berkurang sedikit pun dosa itu. Rawahu Muslim, hadis riwayat Muslim. Begitu juga kita bisa membayangkan bagaimana dosa membunuh itu terus mengalir kepada anak Nabi Adam yang membunuh pertama kali di dunia. Disebutkan dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, laisa min nafsin tuqtalu zulman illa kana 'ala ibni Adam al-awwal kiflum min damiha. Tidaklah ada jiwa yang dibunuh secara zalim kecuali ada bagian dosa bagi anak Adam yang membunuh pertama kali, li'annahu kana awwala man sannal qatlah, karena dia satu di antara orang yang pertama kali melakukan pembunuhan itu. Muttafaqun alaih. Ini Qabil, menyinggung tentang Qabil, ya. Yang dibunuh siapa waktu itu? Habil, ya. Dan itu diperintahkan untuk disampaikan, watlu alaihim naba abnai adam bil haq. Maka di sini ikhwatal iman, jangankan satu orang yang diajak semuanya, ketika golongan lain mengajak golongan yang lain, kemudian tersesat bersama-sama, maka tanggung jawabnya ada pada mereka, baik yang mengajak ataupun yang diajak. Begitu juga nanti iblis. Iblis itu ketika sudah sama-sama masuk ke neraka, mereka istilahnya itu berkhutbah, menyampaikan, sesungguhnya kami hanyalah mengajak kalian, dan Allah telah memberikan kalian janji yang hak, dan kami mengajak kalian untuk menyelisihi itu. Janji yang kami berikan hanyalah palsu. Tapi karena kalian yang mengikuti, maka janganlah kalian ini mencaci maki kami atau para setan, para iblis, tetapi lumu anfusakum, tetapi caci dirimu sendiri. Kenapa kalian mau ikut? Disinilah ikhwatal iman pentingnya ilmu.
Disinilah ikhwatal iman pentingnya mencari komunitas yang baik dan pentingnya kita mencari orang-orang yang bisa membersamai kita dalam kebaikan. Dimana kalau kita berumah tangga, carilah suami yang bisa menuntun kita ke dalam surga. Atau kita mencari mantu, berarti carilah menantu yang bisa membimbing anak-anak kita menuju surganya dan keridhaan Allah. Begitu juga pasangan, ketika kita mencari istri, carilah istri yang solihah dan kita memantaskan diri dengan menjadi suami yang soleh. Begitu juga tatkala kita mencarikan anak kita, calon istri, carilah yang bisa diajak secara visi misinya menuju ke akhirat dan keridhaannya Allah Subhanahu wa taala. Apalagi sebagai suami sudah menjadi kewajiban bahwasannya kita sebagai suami adalah penanggung jawab. Ar-rijalu qawwamun 'alan nisa. Bukan hanya sebagai qawwam dalam urusan nafkahnya saja, tetapi kita diperintahkan untuk menjaga diri kita dari api neraka dan juga keluarga kita. Qu anfusakum wa ahlikum nara. Ikhwatal iman jamaah sekalian, dari sini juga kita bisa mendapatkan pelajaran bahwasannya Allah itu maha adil. Allah itu memberikan siksaan dan memberikan pahala sesuai dengan apa yang kita lakukan. Bahkan dalam urusan pahala lebih banyak dari yang semestinya. Contoh kalau kita membaca Quran, man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanah wal hasanatu bi asyri amsalihha. Barang siapa orang yang membaca satu huruf saja dari kitabullah, maka baginya satu kebaikan. Dan satu kebaikan itu dikali lipatkan menjadi 10 kali lipat. La aqulu alif lam mim harfun, walakin alifun harfun, wa lamun harfun, wa mimun harfun. Tidak aku mengatakan ketika anda membaca alif lam mim itu satu huruf, tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Jadi sebenarnya kita ini sangat-sangat rugi kalau masih berat timbangan kejelekannya dibandingkan berat timbangan yang kebaikan. Kenapa? Karena dalam urusan kebaikan Allah melipat-lipat gandakan. Sedekah kita dilipat-lipat gandakan. Begitu juga kebaikan kita. Bahkan kita niat untuk beramal soleh saja sudah diberikan pahala. Beda dengan yang kejelekan. Kejelekan itu kalaupun kita terlanjur melaksanakannya masih belum dicatat sampai nanti ditunggu apakah ini orangnya mau bertobat atau tidak. Kalau kita melakukan niat melakukan kejelekan itu pun tidak langsung dicatat. Ini ikhwatal iman petunjuk bahwasannya Allah itu maha adil dan luar biasa dalam memberikan peluang keadilan bagi hamba-hambanya. Maka dari itu ikhwatal iman kita juga haruslah berhati-hati bahwasannya semakin kita ini ditokohkan, semakin kita ini dipandang oleh masyarakat, maka setiap tindak tanduk kita, setiap perkataan yang keluar dari kita, kebijakan kita harus juga semakin terjaga. Kenapa seorang ulama dikatakan agama ini akan rusak? Ketika seorang ulama atau seorang alim itu tergelincir dan belum bisa kembali ke jalan Allah. Zallatul alim, zallatul ulama. Misalnya ketika dia ini orang alim dan dianggap dia ini adalah tokoh, dianggap oleh orang-orang yang senantiasa belajar kepadanya adalah baik dan senantiasa belajar kebaikan, lalu dia salah atau tergelincir mungkin saat itu khilaf dan dia tidak cepat-cepat bertobat, maka disinilah berbahaya sekali bagi dirinya dan bagi umatnya. Maka di sini penting adanya ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal udwan. Saling tolong menolong dalam kebaikan, tidak menolong dalam urusan kejelekan. Begitu juga wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Karena apa? Ikhwatal iman, seorang itu tetaplah manusia, bukan seperti nabi. Nabi maksum. Setiap dia melakukan hal-hal yang tidak cocok langsung diingatkan oleh Allah. Bahkan dalam urusan adab yang kecil pun langsung diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan turunnya wahyu. Tapi seorang ulama, seorang tokoh, seorang pemimpin itu manusia. Kadang dia sabqul lisan, ceplosan, kadang dia juga salah, kadang dia juga lupa dan seterusnya. Kemudian dari kita
haruslah saling mengingatkan, ini penting agar kita terhindar dari ketersesatan yang bersamaan dan nanti kita tidak masuk ke dalam golongan orang-orang yang saling melaknat ketika di akhirat. Naudzubillah, semoga kita dalam persaudaraan ini adalah dipersaudarakan dengan penuh kecintaan karena Allah, membenci pun karena Allah, saling mengingatkan karena Allah, terhindar dari rasa dengki dan iri hati. Kemudian ikhwatal iman, diketahui dari ayat ini minal jinni wal ins. Dari situ kita bisa mengetahui bahwasannya jin sama juga dengan kita. Sama jin itu punya taklif. Bahwasannya jin itu juga disyariatkan sebagaimana firman Allah yang lain, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah diwajibkan, tidaklah diciptakan jin dan manusia itu kecuali hanya untuk beribadah kepadaku. Maka jin itu ada juga yang kafir, ada juga jin itu yang mukmin, ada juga yang ahli neraka, bahkan ada juga yang bersekongkol dengan manusia dalam kemaksiatan dan dosa. Dan kita ini jangan terpengaruh terhadap omongan-omongan orang yang sumbang. Bagaimana Islam katanya jin itu kan terbuat dari api. Khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Kenapa kok demikian? Dia ingin mengkaburkan jin itu kan tercipta dari api. Bagaimana dia bisa Allah mengazabnya dengan api? Ibarat air dengan air. Maka ini enggak mungkin. Agamamu enggak logis gitu. Maka ikhwatal iman dijawab dari berbagai sisi. Yang pertama adalah api itu Allah ciptakan bertingkat-tingkat. Api neraka lebih dahsyat dibandingkan api yang ada di dunia. Yang kedua adalah api itu unsur pertama kali diciptakannya jin itu, tetapi dia telah merasakan atau mengalami perubahan kepada unsur yang lain walaupun sumbernya dari api. Sebagaimana kita dari tanah, kita pun bisa merasakan sakitnya dari tanah. Entah itu debu yang masuk ke dalam mata kita, atau kita dipendem, ya, misalkan dikubur hidup-hidup, ya kita akan juga tersiksa. Begitu juga ketika ditempeleng temannya, walaupun itu sama-sama berasal dari tanah, tapi juga ada yang semaput, ada yang nyonyor begitu ya bahasa kasarnya itu. Maka ikhwatal iman, jangan kita terpengaruh terhadap apa-apa yang disampaikan yang bisa melemahkan, bahkan bisa membuat kita ragu terhadap apa yang Allah sampaikan dalam firman-Nya. Ikhwatul iman, yang terakhir adalah bagaimana kita harus berhati-hati jangan sampai kita memiliki andil atau memiliki peran dalam menyesatkan saudara kita. Saat ini misalkan di grup WA atau di apapun, kadang jamaah nanya, itu gimana Pak Ustadz? Saya kok ragu, itu ada share-sharean begini. Saya sampaikan, Bu, kalau ibu ragu, hapus saja, tidak usah di-share. Karena ikhwatal iman, kalau kita belajar mustalahul hadis, kalau kita belajar bab yang namanya hadis maudhu. Hadis maudhu itu adalah hadis yang dibikin-bikin atas nama Rasulullah. Banyak dalam artian banyak motivasi pembuatannya. Ada yang ingin, ya, pertama ada yang ingin membela golongannya, ada yang ingin membela pemimpinnya dalam urusan politik, ada juga yang ingin mendapatkan pengaruh yang lebih, sehingga itu banyak periwayatan hadisnya gitu. Walaupun itu bikin-bikin. Dan yang parah ini ikhwatal iman, ada yang ingin mendapatkan pahala dari Allah dengan bikin-bikin hadis, yaitu dengan memotivasi, isinya bagus tapi itu bukan dari Rasul gitu. Maka ini hati-hati. Kita pinginnya adalah baik tapi justru mendapatkan dosa. Kenapa? Nanti terkena ancaman, man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu finnar, atau kama qala hadis. Nabi menyampaikan ancamannya, orang yang berdusta atas namaku secara sengaja mendustakan bahwasannya ini dari Rasulullah, lalu orang percaya, lalu orang itu, ya, mengikuti apa yang dilakukan itu, meyakini itu dari Rasulullah,
maka katanya persiapkanlah tempatnya ada di neraka. Ini ikhwatal iman, ibarat orang dulu ya, sekarang ini ya Allah ya, banyak hal-hal yang harus kita waspadai. Termasuk bukan hanya dari dalam agama kita, begitu juga dari luar. Entah yang agama lain mengaku kita ini sama-sama Islam mas, tetapi kita ini Islamnya Isa Al-Masih gitu. Bahasanya halus Pak, bahasanya halus, tapi nanti lama-lama kita akan masuk juga. Begitu juga ikhwatal iman dengan dasar fatwa, misalkan berfatwa sembrono atau nge-share hal-hal sesuatu yang dia tidak jelas. Maka saya sarankan jika kita mendapatkan hal-hal yang sifatnya adalah keagamaan, baik itu dalam hadis atau amalan ya, bahwasanya kita jikalau ragu dan kita tidak memiliki ilmu yang cukup untuk menilai apakah ini benar adanya dari Rasulullah, apakah ini benar adalah suatu tuntunan ibadah yang harus kita lakukan, maka sebaiknya tidak usah disebarluaskan. Takutnya apa ikhwatal iman? Kita dianggap mengajak, lalu orang itu tersesat karena share-sharean kita itu, lalu nantinya kita terlaknat ketika kita di akhirat kelak dianggap menyesatkan mereka dan kita pun tersesat. Naudzubillah min dzalik. Bahwasanya ikhwatal iman memang menyampaikan sesuatu itu harus berdasarkan yang kita sampaikan itu berdasarkan dengan hujjah yang kuat. Oleh karenanya kalau kita ada keraguan-raguan sebaiknya ditinggalkan atau dihapus. Minimal jangan kita membagikan ke orang lain sehingga orang lain tersebut tertipu sama dengan kita. Kalaupun kita sendiri yang tertipu itu masih mending dibandingkan kita mengajak orang lain untuk sama-sama menuju ketersesatan tadi. Istilahnya sama-sama tertipu. Akhirnya saling melaknat. Ini gara-gara kamu sih saya ini masuk neraka. Lah ya salahmu kok sampean kok melok ae diajak nang jurang kok ya melok. Nah itu ikhwatal iman. Sesat itu berbahaya, menyesatkan lebih berbahaya. Jadi dhallun tersesat, mudillun menyesatkan. Jadi kalau sekarang ada aliran-aliran tertentu dan itu sudah disampaikan ya oleh Yai Hasyim Asy'ari pun di zaman beliau sudah banyak menyampaikan dalam urusan akidah misalkan, yaitu bid'ah dalam urusan akidah atau ketersesatan dalam urusan akidah. Entah itu dalam urusan bagaimana dia sholat itu tidak pakai sujud, tidak pakai ruku, tidak pakai ini, yang penting eling. Walaupun tangannya diangkat ke atas pakai telunjuknya, kemudian dia godek-godek saja, ingat sama Allah, selesai sholatnya. Ada juga yang repot, udah jangan pakai hadis, Quran saja cukup. Kalau hadis mah bisa dibikin-bikin sama manusia, Quran tidak bisa. Ada yang begitu, sepertinya bagus, tapi kalau tidak berdasarkan keilmuannya akan menyesatkan ya. Karena perkataan yang sepertinya bagus ini yang berbahaya. Kalau jelas-jelas jelek orang bisa bedain dengan akal pikirannya. Tapi kalau sepertinya bagus tetapi isinya adalah racun, ibarat botol itu ya, botolnya tulisannya madu murni begitu, tapi isinya cukre, orang sulit bedain. Atau madu tulisannya madu tapi isinya racun gitu. Sebaiknya mending madu ya madu, botol racun ya racun, sehingga orang bisa bedain, oh ini racun, ini madu. Yang repot adalah racun dibalut dengan madu atau dicampur dengan madu. Akhirnya orang minum tanpa terasa, akhirnya dia pun mati. Inilah ikhwatal iman yang bisa kita ambil dari ayat ke-38 dan 39 insyaallah. Kalau ada umur panjang dan kesehatan semoga bisa lanjut dan istiqomah sampai tuntas. Amin Allahumma amin. Semoga kita bisa mendapatkan hidayah dari tadabbur kita bersama Al-Qur'anul Karim dan benar-benar bisa menjalankannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.